Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Malam hari ini menjelaskan tentang sholat berjamaah dan sholat Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-jama'atu ala dzukuri al-ahrari al-muqimina al-balighina ghairil ma'dzurina fardu kifayatin. Dijelaskan di sini sholat berjamaah bagi orang laki-laki merdeka yang menetap tidak dalam keadaan musafir bepergian, yang sudah balik, bukan anak kecil ataupun sudah tamyiz tapi belum balik, yang tidak ada uzur. Nanti dijelaskan apa saja uzur-uzurnya sholat berjamaah. Itu hukumnya fardu kifayatin. Hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban ini secara kolektif harus ada yang melakukan, minimal ada yang menyatakan 2 orang sebagai imam dan makmum, ada menyatakan, ulama juga mengatakan minimal 3 orang. Karena dikatakan jamak itu dalam bahasa Arab adalah lebih dari 2. Kalau 1 namanya mufrad, kalau 2 namanya tasniyah. Nah, yang dikatakan jamak itu jamaah itu 3 dan ke atasnya. Jadi perbedaan para ulama, ada yang menyatakan minimal 2 orang sebagai imam dan makmum, ada yang menyatakan minimal 3 orang. Karena kata jamak itu adalah bukan 1 yang mufrad, bukan pula 2 yang tasniyah, tapi minimal 3 sebagai jamak. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada yang menyatakan hukumnya fardu kifayah, tapi yang muktamad adalah sunnah muakkad. Kalau dikatakan fardu kifayah, jika di suatu daerah di situ tidak ditegakkan sholat berjamaah, maka satu wilayah tersebut, satu daerah tersebut, laki-lakinya semuanya mendapatkan dosa karena tidak menegakkan sholat berjamaah sebagai kewajiban secara kolektifnya. Tapi dalam pendapat yang kuat hukumnya sunnah muakkad. Banyak dalil-dalil yang menyatakan tentang keutamaan salat berjamaah. Rasulullah SAW menyatakan salatul jamaati afdalu min sab'ina min salatil fardhi bi sab'ina wa 20 darajah. Salat berjamaah ini mengungguli daripada salat sendiri dengan 27 tingkatan. Tingkatan di surga orang yang mendapatkan pahala sholat berjamaah ini 27 lebih tinggi daripada orang yang sholat sendiri. Dan itu satu kerugian kalau kita mampu melaksanakan secara berjamaah tapi sengaja sholat sendiri. Hadis-hadis yang lain Rasulullah menyatakan, ma min salasatin fi qaryatin aw badawin wala tuqamu fihim al-jamaah illa stahwadha alaihimus syaitan. Tidaklah ada 3 orang di satu kampung, di satu pedesaan
namun tidak ditegakkan di dalam kampung tersebut sholat berjamaah, kecuali mereka itu semuanya sudah terperdaya oleh syaitan. Nah, ini menunjukkan kalau ada 3 orang atau lebih di satu kampung, satu daerah, itu hendaknya melaksanakan sholat berjamaah, dan itu bisa dikategorikan fardu kifayah. Dalam hadis Rasulullah SAW yang lain juga menyatakan, fa'alaika bil jamaah, wajib atas kamu untuk selalu berjamaah, satu kelompok dalam Islam. Fa innama ya'kulu dhi'b minal ghanam al-qasiyah, karena yang biasa diserang oleh serigala daripada gerombolan kambing itu adalah yang menyendiri, al-qasiyah. Nah, orang yang sholat sendiri ini pikirannya susah untuk fokus, dan karena itu Nabi selalu mengajarkan untuk sholat berjamaah. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, tanda orang munafik itu adalah orang yang tidak mau sholat berjamaah di belakang Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sangat membenci orang itu yang tidak ada uzur tapi tidak mau berjamaah. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyatakan, Athqalus salah alal munafikin salatul isya wal fajri. Paling beratnya solat bagi orang-orang munafik ini solat isya dan solat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Seandainya mereka orang-orang munafik ini tahu pahala solat isya dan solat subuh berjamaah, mereka akan mendatanginya meskipun harus merangkak dari rumahnya, karena pahalanya sangat besar. Bahkan seandainya dia sakit pun, berjalan tidak mampu dan harus merangkak untuk bisa ke sholat berjamaah, sholat jamaah isya dan subuh, maka mereka akan mengupayakan karena pahalanya sangat besar. Dalam terusan hadisnya Rasulullah menyatakan, walaqad hamamtu an amura bis shalah. Benar-benar aku ini ketika melihat orang-orang munafik itu tidak mau sholat berjamaah bersama aku, kata Rasulullah di zaman beliau, aku ini berkeinginan untuk menggantikan orang menjadi imam sholat, menggantikan posisiku, fatuqama, kemudian ditegakkan sholat. Sudah sholat jamaah diteruskan dengan imam orang lain, Rasulullah ingin mendatangi rumah orang-orang munafik yang tidak hadir sholat jamaah. Tsumma amura rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam sholat bersama manusia. Tsumma antaliku ma'i birijalin ma'ahum. Kemudian berjalan bersama aku dengan beberapa orang laki-laki. Ma'ahum hazmun min khatab ila qaumin la yashhaduna shalah. Yang mereka ini semua membawa seikat kayu bakar untuk datang ke sekelompok orang yang tidak mau sholat berjamaah bersama Nabi, orang-orang munafik di zaman itu. La yashhaduna shalah fa ukhriqu alaihim buyutahum binnar. Kemudian aku akan bakar rumah-rumah orang munafik itu dengan api dari kayu bakar tadi. Nah, ini Nabi sangat benci dengan orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Di zaman Rasulullah, tanda orang munafik itu kalau tidak mau berjamaah bersama Nabi itu dikatakan munafik. Dan dalam Al-Quran berbahaya sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ini ada di dasar terdalam daripada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena dia tahu sholat berjamaah bersama Nabi ini pasti diterima karena imamnya adalah Rasulullah SAW. Sengaja dia tidak mau sholatnya diterima oleh Allah,
dan tidak mau berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah dia tidak butuh dengan pahala, seolah-olah dia tidak butuh dengan surga. Maka itu Nabi benci orang-orang sombong, orang-orang yang tidak mau mendapat pahala sholat berjamaah ini. Nabi ingin membakar rumah mereka supaya mereka itu datang ke masjid, tidak tidur di rumahnya, tidak nonton TV di rumah, sedangkan di masjid dilaksanakan sholat berjamaah. Itu tanda orang-orang yang nantinya dikhawatirkan tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena sholat berjamaah ini salah satu syiar Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau semua umat Islam ini menegakkan sholat berjamaah, akan tampak haibah, kewibawaan umat Islam ini akan terlihat oleh musuh-musuh Islam. Masjid-masjid penuh, mushola penuh, itu membuat semangat ibadah di umat Islam ini menjadi meningkat. Nah, di akhir zaman itu na'udzubillah, dalam hadis Nabi menyatakan banyak dibangun masjid-masjid, bahkan berlomba-lomba dalam membaguskan masjid, dibuat ornamen, dibuat macam-macam bentuk masjidnya dengan kubah yang mahal, dengan permadani yang empuk dan semuanya, cuman tidak ada orang yang sholat berjamaah di dalamnya. Masjid hanya sebagai pajangan-pajangan saja. Orang-orang sudah malas ke masjid, lebih sibuk bekerja, lebih nyaman di rumah, sehingga tidak tampak lagi kewibawaan Islam. Nah, seperti ini ya yang menyebabkan Islam ini tidak punya kewibawaan di hadapan musuh-musuh, di hadapan orang-orang kafir, sehingga umat Islam ini terombang-ambing. Meskipun jumlahnya mayoritas, tapi kekuatan imannya sangat minim. Kemudian banyak lagi menjelaskan tentang hadis-hadis keutamaan sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah ini hendaknya dipilih imam itu yang sesuai kriteria dalam ilmu fikih. Dalam penjelasan di sarahnya dijelaskan lil imami sifatun mustahabbatun wa sifatun masyrutatun. Imam ini ada sifat-sifat yang hukumnya disunnahkan, dan ada imam itu yang sifatnya menjadi syaratnya sebagai imam. Fal mustahabbah sittah. Kemudian sifat yang disunnahkan bagi seorang imam salat itu wahyal fikih. Dia harus mengerti tentang fikihnya salat. Nah, karena fikihnya salat ini menjadi pondasi dia, bagaimana membawa jamaahnya ini sah dalam salatnya atau tidak. Kadang-kadang kalau imamnya tidak mengerti fikih itu, ketika terjadi kesalahan maka tidak bisa menyikapi bagaimana supaya sholatnya ini terselamatkan. Atau kadang-kadang dia tidak sadar bahwa sholatnya ini sudah tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya maaf, kalau imam sholatnya ini ada perban, ada di wajahnya atau di kedua tangannya. Nah, ini membuat tayamumnya tidak sah, wudunya juga tidak sah, sehingga dia tidak sah menjadi imam sholat. Nah, kalau dia sholat dengan menggunakan perban di tangan atau di wajahnya, maka seluruh makmumnya tidak sah, harus mengulang lagi sholatnya. Atau misalnya dia salah dalam membaca surat Al-Fatihah, sehingga surat Al-Fatihah dia tidak sah, kemudian sholatnya tidak sah, makmum yang mengikuti imam tadi juga tidak sah. Maka seperti ini membahayakan kepada makmumnya. Maka itu seorang imam sholat ini harus mengerti tentang fikihnya sholat. Tidak boleh asal-asalan menjadi pemimpin tanpa dasar ilmu, membahayakan kepada
orang-orang yang dia pimpin. Yang diutamakan itu adalah al-fiqih, mengerti tentang fikihnya sholat. Kemudian wal giro'ah, orang yang menjadi makmum ini disunahkan giro'ah, artinya banyak hafalan Al-Qur'annya, supaya dia itu bisa membuat bacaan-bacaan yang bermacam-macam ketika mengimami sholat. Semakin banyak hafalan Al-Qur'annya, semakin diutamakan menjadi imam sholat. Bukan karena suaranya yang bagus, bukan karena ahli dalam tajwid dan sebagainya. Karena tidak menjadi imam di zaman Nabi SAW itu kecuali orang yang sudah hafal Quran. Ya, para sahabat, kalau kita lihat juga di Saudi, di Masjidil Haram, semua imamnya itu hafal Al-Quran. Di masjid-masjid yang ada di Tarim, di Yaman itu semuanya imam masjid pasti hafal Quran. Meskipun bacanya terlihat biasa, cuman dia hafal Al-Quran, dia tahu tentang tafsir dan sebagainya. Supaya bisa diharapkan dalam sholat itu menghatamkan Al-Quran. Misalnya dia buat selama sebulan bisa hatam Al-Quran dalam sholat, dan itu pahala bacaan Al-Quran di dalam sholat ini sangat besar, melebihi daripada bacaan Al-Quran di luar sholat. Wal wara', yang ketiga adalah orang yang hati-hati dalam urusan rezekinya. Wara' ini dia menghindari perkara-perkara yang haram dan juga syubhat. Maka itu kalau maaf orang yang makanannya haram, itu dalam sholatnya dikhawatirkan dia tidak diterima oleh Allah. Bukan tidak sah, sholatnya sah, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membahayakan juga kepada makmumnya. Wasin wan nasab wal hijrah. Kemudian kalau semuanya sama-sama mengerti fikihnya sholat, sama-sama hafalan Al-Qur'annya, kemudian sama-sama waroknya, maka yang diunggulkan adalah yang lebih tua usianya. Nah, usia lebih tua ini diurutan yang keempat setelah warok, setelah kehati-hatian dalam urusan makanannya. Bukan berarti yang tua harus menjadi imam, tapi syaratnya dia tidak mengerti fikih, bacaan Al-Qur'annya amburadul dan sebagainya. Tidak seperti itu. Karena yang paling penting itu bukan usianya, tapi sah sholatnya. Kemudian nasab. Nah, kalau ada nasab yang lebih mulia, ini lebih diutamakan daripada yang nasabnya biasa-biasa. Karena orang yang punya nasab mulia ini lebih berwibawa, lebih diyakini dan lebih dicintai umatnya. Nah, kalau misalnya orang yang mengimami ini orang biasa, maaf, mungkin seorang tukang sapu misalnya. Kemudian di belakangnya ini adalah pejabat-pejabat yang jadi makmumnya, menteri, kemudian gubernur, maka kemungkinan untuk menjadi kewibawaan dalam sholat berjamaah ini susah. Maka itu pemimpin Islam itu adalah juga pemimpin dalam sholat. Sebagaimana di zaman khalifah, pemimpin sholat dan pemimpin agama ini sama. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau pemimpin Islam dan juga imam Masjid Nabawi. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, beliau hafal Quran. Juga Ali bin Abi Thalib, pemimpin perang dan juga mengimami dalam sholat. Jadi idealnya pemimpin urusan kenegaraan itu juga orang yang bisa memimpin di dalam sholat berjamaah, sehingga urusan dunia, urusan akhiratnya dia layak dijadikan pimpinan. Kemudian ada juga yang makruh ketika kita berimam kepada seseorang.
Di antaranya adalah tidak sama madhabnya. Kal Hanafi, seperti kalau kita bermadhab Syafi'i, makmum atau imamnya ini bermadhab Hanafi atau yang lain. Karena madhab Hanafi ini atau madhab Maliki tidak terdengar membaca bismillah. Nah, kita dalam madhab Syafi'i, bismillah itu termasuk ayat daripada Al-Quran, maka wajib dibaca. Kalau dalam sholat berjamaah di waktu jahriyah harus sampai didengar oleh makmumnya. Nah, misalnya kita sendiri yang madhab Syafi'i ini sholat di masjidnya orang-orang yang bermadhab Hanafi. Dia ketika membaca surat Al-Fatihah langsung Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita akan kebingungan. Ini benar apa tidak sholat kita? Sah apa tidak kalau kita tidak membaca bismillah atau imamnya tidak membaca bismillah? Maka itu membingungkan kita. Maka makruh. Kalaupun kita tahu, ya tidak semua makmum ini mengetahui tentang perbedaan madhab dalam urusan sholat. Atau mengenai menyentuh istri yang membatalkan wudhu. Kalau madhab Syafi'i, istri ini bukan mahram. Pengertian mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Mahram kita itu yang haram dinikah adalah ibu, saudara kandung perempuan, nenek, atau yang perempuan-perempuan masih nasab kita, itu haram dinikahi, berarti mahram dengan kita. Orang yang mahram dengan kita itu tidak batal kalau disentuh, tidak membatalkan wudhu. Nah, adapun istri itu asalnya orang yang memang bukan mahram dengan kita, haram kita tidak haram untuk menikahinya. Buktinya kita menikah dengan dia sudah sah. Berarti dia itu bukan mahram. Dalam urusan berhubungan suami istri dihalalkan setelah adanya akad nikah. Asalnya haram karena bukan mahram. Karena istri itu memang bukan mahram, orang yang tidak haram untuk kita nikahi. Nah, ketika sudah akad menjadi boleh untuk urusan hubungan suami istri. Adapun tentang hukum menyentuh membatalkan wudhu, ini masih bukan kerabat kita, itu bukan mahram kita. Nah, maka itu membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i, menyentuh istri. Kalau misalnya orang itu mazhab lain nih, mazhab Hanafi misalnya, menyentuh perempuan itu tidak membatalkan selama tidak syahwat. Kita lihat imamnya ketika mau berangkat ke masjid sama istrinya, di depan pintunya ini jabatan tangan atau mencium tangan suaminya. Kemudian dia datang ke masjid tanpa berwudu, langsung menjadi imam sholat. Kira kita ini was-was apa enggak kalau melihat seperti itu? Ini imamnya batal sholatnya tapi menjadi imam. Padahal kita tahu dia tadi itu menyentuh istrinya. Nah, seperti ini membuat kekacauan. Dalam sholat kita dijamin tidak akan khusyuk, karena fokus kita memikirkan sah atau tidaknya sholat imam ini menurut kita. Maka itu makruh, membuat was-was ini. Nah, kalau idealnya memang kalau kita yang mazhab Syafi'i bermakmum atau menjadi imamnya juga mazhab Syafi'i, sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Atau sebaliknya, kalau kita mazhab Syafi'i di kunut subuh ini di waktu salat subuh membaca kunut. Kalau misalnya dalam mazhab yang lain seperti mazhab Malik ini tidak boleh membaca kunut. Karena kunut itu menurut mereka hanya terjadi di zaman Nabi ketika terjadi peristiwa Ma'unah, yaitu ketika banyak sahabat ini yang diracun dan dibunuh. Nah, Nabi membaca kunut nazilah untuk mendoakan orang-orang yang zalim kepada sahabat Nabi.
Tapi setelah itu terjadi, Nabi tidak lagi membaca kunut dalam sholatnya. Sehingga kalau ada bacaan dalam sholat yang tidak diajarkan Nabi, maka itu dikatakan kalam yang bukan kalam yang bukan tidak ada kepentingannya dalam sholat sehingga membatalkan sholat. Nah, kalau kita membaca kunut, menurut mereka batal itu sholatnya, karena sudah tidak dilakukan lagi oleh Nabi setelah itu. Nah, menurut kita mazhab Syafi'i, kunut ini adalah sunnah ab'ad, tetap dilakukan, bahkan kalau ditinggalkan disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini akan membuat orang yang awam yang menjadi makmumnya menjadi was-was dan ragu-ragu dalam kebenaran sholatnya. Maka itu bermakmum atau menjadi imam kepada yang bukan mazhab kita itu makruh hukumnya. Nah, kadang-kadang dalam khutbah Jumat juga sama. Tidak misalnya dalam khutbah ini berbeda dengan kita, tidak ada muraqi. Muraqi ini yang membaca ansitu wasma'u, langsung mereka berdiri khutbah, duduk, berdiri lagi. Menurut kita ini bagaimana ini? Nah, itu memang kalau bagi orang-orang awam idealnya itu sholat berjamaah antara satu mazhab saja. Kemudian uzur-uzur di dalam sholat berjamaah, kalaupun kita ingin sholat berjamaah tetapi terkena uzur ini, maka hukumnya tidak sampai dikatakan kalau fardu kifayah ini tidak berdosa semuanya. Uzur sholat itu seperti kamasyaqati maradin, seperti sakit. Nah, kalau kita tidak bisa sholat berjamaah atau tidak bisa sholat Jumat karena sakit, itu memang uzur. Itu sakit yang sulit untuk sholat dengan berdiri atau menyebabkan untuk bertayamum, karena kalau berwudu bisa berbahaya. Wa matorin, atau uzur karena hujan. Nah, bagaimana? Karena hujan, kalau kita menuju tempat sholat berjamaah juga basah dan sebagainya. Wa syiddati rihin, dan karena angin yang kencang. Nah, kalau karena angin kencang bilailin, di malam hari ini, kalau kita datang ke sholat berjamaah, masjidnya jauh misalnya, membuat badan kita ini kedinginan, maka itu termasuk uzur. Wa wahlin, dan karena jalanan becek. Kalau kita berjalan ke masjid ini bisa tergelincir, jatuh, bahaya nanti. Wa harrin, atau karena cuaca panas. Nah, kalau sekarang ini kebalikan kita. Kalau di Indonesia ini cuacanya menjadi dingin, sedangkan di Eropa ini sangat panas, 48 derajat. Maka orang-orang di sana itu kalau ingin sholat berjamaah misalnya di sholat zuhur ini, kalau memang panas sekali, kalau dia paksa berjalan ke masjid itu bisa pingsan dan sebagainya, maka itu uzur. Bahkan dikatakan oleh guru-guru kita waktu di Hadramaut itu, ketika musim panas di sana itu, ketika mencuci pakaian itu tidak perlu dijemur. Jadi kalau dia berangkat dari pondok ke Masjid Jamek di Tarim itu sudah kering sampai di tempatnya ini, tidak perlu dijemur karena sangat panasnya di sana. Nah, seperti itu ya, menunggu ada naungan. Maka itu ketika sholat zuhur itu disunahkan tabrid, disunahkan untuk ada bayangan ketika orang-orang berjalan menuju masjid itu tidak langsung tersengat panas matahari, tapi bisa berteduh di bayangan-bayangan bangunan. Nah, itu sunnahnya diundur sedikit agar orang yang berjalan ke masjid tidak terlalu kena sengat matahari.
wa bardin atau karena dingin, wa ju'in atau karena lapar. Nah, lapar ini pasti membuat pikiran kita memikirkan makanan. Sudah bau sate dan sebagainya, apalagi kalau sudah buka puasa. Nah, jangan berangkat sholat jamaah dulu sebelum takjil, sebelum membatalkan puasa dengan makanan atau minuman, agar pikiran kita tidak mengarah kepada makanan. Sunnah takjil. Ya, cuman jangan banyak-banyak. Yang penting itu kuat untuk sholat jamaah dan tidak memikirkan makanan terlalu. Ya, kalau terlalu lapar dan sudah disiapkan makanan, jangan sholat jamaah dulu. Karena pikirannya pasti ya bau sate, sambal dan sebagainya. Nah, itu tidak akan khusyuk sholatnya. Kadang-kadang buru-buru sholatnya. Kenapa? Takut ikannya dimakan kucing. Nah, itu membuat sholat kita tidak khusyuk. Maka sholat itu yang penting khusyuknya. Kalau sudah sangat lapar, makan dulu. Wa atsyin bi hadratit ta'am, atau karena sangat haus dan sudah hadir makanannya. Oleh karena itu, dalam salat berjamaah ini banyak hal-hal yang perlu kita pelajari, khususnya nanti akan dijelaskan apa saja yang membatalkan salat berjamaah, dan insyaallah selanjutnya juga mengenai salat Jumat. Salat Jumat ini pengertiannya agak panjang dan kita perlu memahami, khususnya kalau melaksanakan salat Jumat ini bukan di perkampungan, seperti di pabrik, seperti di rumah sakit, seperti di terminal, stasiun, apakah itu sah atau tidak? Insyaallah selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.